Analisis lingkup gangguan berbahasa adalah melibatkan pemahaman berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif melalui bahasa. Gangguan bahasa mencakupi berbagai masalah pemahaman dan produksi bahasa yang dapat disebabkan oleh berbagai macam termasuk perkembangan dan psikologis. Pertama itu gangguan berbahasa lancar. Definisi kesulitan mengungkapkan pikiran dalam bahasa lisan ataupun tulisan. Contohnya itu seperti kesulitan mengungkapkan kata yang tepat, membuat kalimat dan koheren, atau menggunakan tata bahasa dengan benar. Terus yang kedua itu gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi itu seperti kesulitan menghasilkan bunyi ujaran dengan benar. Contohnya itu salah mengucapkan bunyi tertentu membuat ucapan sulit dipaham. Selanjutnya itu gangguan bahasa yang berhubungan dengan penyakit medis atau saraf. Definisinya itu seperti gangguan bahasa akibat penyakit medis atau saraf tertentu. Contohnya itu seperti stroke ataupun cedera otak. Contoh kelainan itu seperti afasia dan broca. Yang terakhir itu gangguan bahasa sosial atau pragmatik. Definisinya kesulitan menggunakan bahasa dengan benar dalam konteks sosial. Contohnya itu seperti kesulitan bergilir, memahami humor ataupun metafora. Contoh gangguannya itu gangguan komunikasi sosial. Selanjutnya itu faktor penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama itu faktor medis, kelainan saraf seperti pitam umum ataupun penyakit saraf lainnya dapat mempengaruhi bagian otak dan kontrol bahasa. Penyakit genetik ini seperti Down syndrome dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan pendengar. Gangguan pendengar terutama pada anak usia dini dapat menghambat perkembangan bahasa. Yang kedua itu faktor lingkungan. Sedikit kontak dengan bahasa anak yang kurang menguasai bahasa baik lisan ataupun tulisan dapat terjadi hambatan perkembangan bahasa. Simulasi bahasa, misalnya anak yang kurang mendapat rangsang bahasa-bahasa seperti komunikasi lisan, percakapan, ataupun membaca cerita di rumah mungkin mengalami kesulitan. Dari selanjutnya itu solusi mengatasi penyebab gangguan berbahasa. Materi pertama itu terapi bicara merupakan solusi terpenting untuk mengatasi gangguan berbahasa. Terapi ini membantu anak mengembangkan kemampuan dalam memahami, menggunakan produksi bahasa. Materi kedua itu dukungan keluarga dan lingkungan. Itu sangatlah penting dalam membantu anak dan gangguan bahasa. Orang tua itu juga harus memahami kondisi anak dan bekerja sama dengan ahli terapi bicara untuk menerima program terapi bicara di rumah, menciptakan lingkungan. Terus, hal ini mendorong terjadinya komunikasi seperti berbicara dengan jelas dan perlahan menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Berikan waktu pada anak untuk berbicara. Tunggu dengan sabar hingga anak selesai berbicara. Puji atau dorong seorang anak atas kemampuan anak ketika ada yang salah.